Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Jemaat Pos Pelgemim Jakarta Selatan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Tinggal menghitung hari, kita akan mengakhiri tahun 2022. Sungguh, ini semua bukan karena kekuatan kita. Kita percaya ini semua karena cinta kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, ketika kita boleh memasuki hari yang baru, mensyukuri itu semua berkat Tuhan. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan. Kita datang beribadah kepadanya, memuji dan memuliakan Dia. Dan mengawali ibadah di pagi ini, mari kita angkat pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada di hari ini. Kami rindu mengasihi Tuhan. Kami mau mencintai Tuhan. Tuntun kami Tuhan untuk boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan, karena Engkau senantiasa mengasihi dan mencintai kami. Di hari ini, mengawali hari yang Tuhan anugerahkan buat kami, kami rindu untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu dan terlebih mampu melakukannya dalam kehidupan keseharian kami sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah buat kami Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Dan ibadah di pagi hari ini, kami dasarkan dalam satu keyakinan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini Selasa 13 Desember 2022 terdapat dalam Injil Markus pasal pertama ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Tema renungan harian di hari ini, hidup baru bersama Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus,
Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Boleh kita baca dalam Roma 3 ayat 23. Kita perlu berefleksi tentang hidup ini. Apa yang mesti kita lakukan agar kehidupan berkenan bagi Allah. Kita bisa membayangkan bagaimana bila kehidupan yang hanya sementara ini diwarnai dengan perbuatan yang tidak benar dan jahat di mata Tuhan. Hidup seperti itu bisa dengan mudah menyusahkan orang lain dan juga tentunya membuat Tuhan sedih. Ujung-ujungnya akan menyusahkan diri sendiri dan pasti akhir dari kehidupan yang demikian adalah kebinasaan. Kesadaran bahwa sesungguhnya hidup ini telah berdosa mendorong kita untuk berubah dan hidup baru. Karena kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Sampai Dia rela mati untuk kita. Agar kita manusia yang berdosa bisa diselamatkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Seruan Rasul Yohanes dalam bacaan kita di pagi ini. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ini adalah bentuk panggilan dan janji Allah. Seruan Yohanes Pembaptis ini hendak membuka kesadaran kita bahwa hidup ini adalah anugerah Allah dan terlalu mahal untuk disia-siakan. Dosa hanya membawa kesusahan, sementara menyatu dengan Tuhan Yesus mendatangkan kebahagiaan dan kepastian masa depan. Walaupun itu harus melewati berbagai tantangan, berbagai pergumulan. Yang mungkin ada saat kita merasa, mengapa begitu sulit, mengapa begitu susah hidup sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudaraku, betapa bernilainya bila manusia menjalin hubungan yang intim, yang akrab dengan Allah. Kata bertobat dalam bahasa Yunani metanoia, yang artinya ada perubahan dalam kehidupan kita, mulai pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan itu pun berarti kita harus berbalik, meninggalkan kehidupan lama kepada kehidupan yang baru. Dan memberi diri dibaptis adalah langkah beriman untuk satu kehidupan baru bersama Dia dalam kasih dan pengampunannya. Tak ada hidup yang lebih indah selain hidup bersama dengan Tuhan. Sebagai orang beriman, marilah kita menyadari betapa penting dan bernilainya hidup dalam pertobatan, meninggalkan perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah, sambil terus membangun keintiman dengannya, agar kita semakin dibentuk dan dilayakkan untuk melakukan pekerjaan yang memuliakan namanya. Kita hidup senantiasa mengasihi dan mengampuni orang lain, dimulai dari keluarga sendiri. Jadikan ini fokus dalam hidup di saat kita tengah mempersiapkan diri untuk menyambut dan merayakan hari kelahirannya, tapi juga dalam penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Siapkan hatimu dengan hidup dalam pertobatan. Terpujilah nama Tuhan.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kemurahan-Mu dalam Yesus Kristus yang memberi kami keselamatan. Terima kasih untuk berkat pemeliharaan-Mu bagi kami secara pribadi maupun keluarga, jemaat. Kiranya Engkau berkenan menuntun kami untuk hidup dalam pertobatan, menjalani hidup bersama Tuhan, dan melakukan hal-hal yang berkenan untuk kemuliaan nama-Mu.